Ada orang bilang kan, Dr. Richard tuh muslimnya cuma pura-pura. Pernah nggak dengar kayak gitu? Iya. Sering ya? Pura-pura doang, karena ada segala macam. Aku bilang gini, sebentar, kita boleh aja nggak suka dengan Dr. Richard. Sebagaimana ada orang nggak suka dengan aku juga boleh-boleh aja. Ada orang nggak suka dengan banyak banget. Tidak ada masalah juga kan, nggak semua orang harus suka kan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah keislaman, membatalkan keislaman seseorang ataupun kemudian kita meragukan keislaman seseorang, itu konsekuensi hukumnya parah. Iya, oh ya? Ya, itu parah hukumnya. Makanya, kalau kita membatalkan keislaman seseorang, jatuh ke dia. Kalau kamu kata kafir ke orang, maka kamu kafirlah kamu. Iya, contoh ya, dia cuma Islam pura-pura. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena di zamannya Rasul itu terjadi. Apalagi kalau misalnya orang itu memang Islam beneran. Iya. Apalagi. Itu terjadi pada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak yang sangat disayang oleh Rasulullah. Artinya anak angkatnya Nabi. Benar-benar disayang oleh Rasulullah. Ketika dia kemudian pernah satu waktu ketika Futu Mekah, dia tuh kayak mau baca orangnya syahadat. Oke. Mau baca orangnya syahadat. Padahal dia awalnya merangin orang muslim. Oke. Ketika syahadat dia mikir nih, ini pura-pura nih. Supaya nggak dibunuh. Iya, kayaknya takut mati nih. Dibacok. Dilaporin pada Rasulullah. Rasul marah besar. Rasul bilang gini, itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu gak belajar hatinya dan lihat sebenarnya dia berimannya beneran atau pura-pura. Nanti walaupun pura-pura pun, itu kita bukan hak kita untuk menghakimi. Meskipun pura-pura loh artinya. Nah itu yang pengen aku kasih pada orang, meskipun hari ini misalnya kita masih ngelihat Dr. Richard belum sempurna dalam keislaman, itu tidak membatalkan keislaman Dr. Richard, kecuali melakukan pembatal-pembatal keislaman. Artinya contohnya, kenapa gak sholat? Aku gak yakin itu bukan perintah Allah. Batal. Itu batal. Kenapa gak sholat? Aku gak yakin dengan Al-Quran yang nyuruh sholat misalnya. Itu batal. Tapi kalau dia cuma males, itu gak membatalkan keislaman. Contoh ya, Dr. Richard misalnya contoh. Lagi posting, wah hari ini aku makan babi nih misalnya. Aku minum khamr nih misalnya dan segala macam. Aku minum arak dan segala macam. Itu juga tidak membatalkan keislaman. Selama yakin itu haram. Selama yakin itu haram. Tapi belum bisa lepas dari situ. Jatuhnya maksiat.